Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ini dengan mengucapkan secara litani yang demikian. Aku hendak menyampaikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kini, marilah kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini minimal ada 3 godaan yang harus kita waspadai, yakni godaan pada kekuasaan, godaan pada popularitas, dan godaan pada harta. Dari ketiga hal ini dapat membuat kedekatan kita dengan Allah dipertaruhkan. Oleh sebab itu, melalui ibadah saat ini, kita diingatkan bahwa ibadah merupakan salah satu wujud kesetiaan kita kepada Allah. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Saat ini marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena telah memberi penyertaan yang melimpah
sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Mengasihi, dan kami yakin Tuhan akan selalu membimbing kami agar kami tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10-11 yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan.
Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, supaya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, kami menyambut dan menerima firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta tergerak hati untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya nyata benar bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami, dan juga menjadi sarana pemelihara kehidupan iman dan pengharapan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab kita baca dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini menjadi minggu terakhir atau penutup rangkaian bulan katekise liturgi. Selama bulan September ini kita terus mencoba menghayati dan semakin memahami, mengerti apa arti dan apa makna ibadah yang kita lakukan, dengan harapan kita pun akan semakin mengalami pemeliharaan dari Tuhan melalui setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, tema kita pada minggu ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di beberapa minggu kemarin kita sudah mengerti, memahami bahwa salah satu unsur yang ada dalam suatu ibadah itu adalah mengenang suatu peristiwa di masa lalu untuk kemudian mengambil makna dan relevansinya untuk kehidupan di zaman sekarang. Jadi ketika kita melakukan ibadah itu pasti ada unsur mengenangnya. Mengenang suatu peristiwa di masa lalu dalam berbagai konteks, dalam berbagai tema seperti yang disaksikan dalam firman Tuhan. Lalu kita akan terus mencoba untuk menghayati peristiwa itu untuk mendapatkan makna, dan supaya makna itu kemudian menjadi sesuatu hal yang relevan untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Sehingga ada keterhubungan antara di masa yang lalu, dalam sejarah penyelamatan Tuhan Allah yang di masa lalu sudah dilakukan dan dilakukan sampai sekarang, dan kita pun akan tetap terhubung di zaman sekarang ini. Nah, kalau kita mengenang perjalanan panjang umat Israel yang sebagian digambarkan dalam Keluaran 17 tadi, bahwa perjalanan Israel itu tergambar sebagai suatu perjalanan panjang, tetapi itu merupakan suatu merupakan suatu perjalanan menuju pengharapan baru, perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan dalam proses perjalanan yang panjang itu, maka umat Israel itu melintasi satu tempat ke tempat yang lain, melintasi suatu persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, dan juga lengkap dengan berbagai macam peristiwa dan juga perasaan yang kadang optimis, kadang pesimis, kadang putus asa, bahkan marah, kemudian juga jengkel, kemudian ya merasa bahwa mereka tidak disertai Tuhan, bahkan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Itu adalah nuansa-nuansa yang mengiringi perjalanan panjang umat Israel tadi. Nah, kalau kemudian kita menghayati itu atau mencoba mengenang peristiwa perjalanan panjang itu, maka sebenarnya itu mengajak kita, menuntun kita untuk sadar dan mau menelanjangi diri kita. Sampai kemudian ketika kita membayangkan, oh Israel itu perjalanannya tahapannya demikian, perilakunya demikian, peristiwa-peristiwa apa yang dihadapi demikian, itu sebenarnya mengajak kita untuk menelanjangi diri kita sampai pada suatu pengakuan dengan kesadaran, oh aku juga demikian. Jadi perjalanan sejarah Israel itu sangat baik untuk kita pakai sebagai cerminan kehidupan dan keadaan kita sebagai manusia. Nah, namun dari semua rangkaian peristiwa kehidupan yang dijalani umat Israel, bagaimana kita yang di zaman sekarang ini memaknai setiap tindakan yang Allah lakukan bagi mereka? Nah, yang akan kita coba maknai juga salah satu peristiwa di Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 tadi. Bagaimana kondisi Israel, bagaimana keadaan yang dialami Israel, tapi bagaimana juga kemudian tindakan Allah terhadap mereka.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses perjalanan menuju pengharapan baru, yaitu menuju tanah Kanaan, ketika di tengah perjalanan itu tergambar realitas, dan realitas itu adalah padang gurun tanpa air, maka bagi umat Israel itu dimaknai sebagai artinya bahwa Allah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ini dari sudut pandang Israel. Jadi ketika realitas yang mereka hadapi adalah padang gurun, lalu kemudian tidak ada air di sana, oh ini artinya berarti Allah sudah tidak menyertai mereka. Artinya Allah sudah tidak setia. Sampai di titik itu. Sehingga tindakan-tindakan besar yang sudah Allah lakukan sebelumnya, yaitu mulai ketika Allah mulai membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, sampai kemudian mereka menempuh perjalanan, hingga pada akhirnya mereka tiba di Rafidim, itu seolah kemudian serasa tidak berarti. Apa yang sudah Allah lakukan itu tidak ada artinya, bahkan semuanya dianggap sia-sia. Hanya ketika mereka diperhadapkan persoalan kekurangan air, mereka dengan sekejap melupakan tentang kekuasaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, perkara-perkara besar yang sudah Tuhan Allah lakukan bagi mereka. Sehingga seolah-olah ada suatu pembenaran ketika mereka merespon situasi itu dengan bertengkar, marah, bersungut-sungut, meratapi dan menyesali keadaan. Bahkan tadi sampai membuat Musa itu merasa terpojokkan, karena memang ketika situasi tidak teratasi, Musa merasa terancam bahwa dia akan dibunuh juga gitu, dengan dilempari batu. Dan kala itu melempari orang dengan batu itu kan simbol suatu penghukuman terhadap orang sampai mati. Jadi situasinya seperti itu. Ada suatu pemicu persoalan menyebabkan seolah-olah apa yang sudah terjadi sebelumnya menjadi tidak berarti, lalu menyimpulkan bahwa Tuhan sudah tidak setia dengan mereka, bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Nah, kalau itu yang menjadi respon umat Israel, apakah kemudian masalah itu selesai? Itu adalah respon, itu adalah tanggapan ketika mereka di padang gurun dan kekurangan air sudah sebegitu rupa respon dan tanggapan umat Israel terhadap penyertaan Allah. Itu belum, ya, belum lagi ketika di depan mereka itu mereka sudah dinanti dan diperhadapkan persoalan yang lebih besar, yaitu mereka akan menghadapi bangsa Amalek. Jadi setelah peristiwa di Masa dan di Meribah ini, kalau kita baca di pasal selanjutnya atau di perikop selanjutnya, itu akan mengisahkan bagaimana Israel akan berhadapan dengan bangsa Amalek. Dan itu juga suatu pergumulan yang lebih dahsyat, pergumulan yang lebih besar ketimbang sekadar kekurangan air. Nah, kadangkala orang memang salah sangka terhadap Allah, termasuk umat Israel, mengira bahwa Allah itu mesti bertindak atau berkarya sesuai dengan cara yang mereka maui. Jadi harapannya tindakan Allah, perbuatan Allah itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak memberikan suatu tempat otoritas kepada Allah untuk melakukan karya sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Kalau karya Allah, tindakan Allah tidak sesuai dengan yang mereka maui, maka dianggap Allah tidak ada. Padahal ya kita mengerti benar kan bahwa tindakan Allah itu terkadang menjadi suatu misteri, menjadi sesuatu yang terkadang itu membingungkan.
Karena memang seringnya bertentangan dengan apa yang menjadi konsep kita. Dan justru kadangkala dalam hidup ini kita lebih memaksakan konsep kita ketimbang memberi keleluasaan terhadap Allah untuk berotoritas, untuk berkarya sesuai dengan kehendaknya. Nah, dari peristiwa ini sebenarnya kita bisa membandingkan ada dua peristiwa, yaitu seperti yang dicatat di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, dan juga coba kita bandingkan dengan yang terjadi di Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 24 yang berkisah tentang tulah pertama di Mesir, yaitu ketika Musa memukulkan tongkatnya. Tadi juga disinggung itu kan, bahwa ketika Musa memukulkan tongkatnya itu ke sungai Nil, maka airnya berubah menjadi darah. Jadi kalau kita membandingkan dua perikop ini, Keluaran pasal 17 dan Keluaran pasal 7, itu kita akan menemukan dua peristiwa dalam bentuk konteks yang berbeda dengan tindakan yang sama, yaitu memukulkan tongkat, tetapi memang konteksnya berbeda. Namun kedua peristiwa itu memiliki makna yang sama, yaitu membuktikan kesetiaan Allah kepada umatnya. Kalau di Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai 24, konteksnya bahwa di sana justru tersedia air yang melimpah, yaitu di sungai Nil. Tetapi kemudian ketika Musa memukulkan tongkat, maka air yang melimpah itu, air yang tersedia banyak itu justru tidak bisa diminum. Ada air banyak melimpah tetapi tidak bisa diminum, karena air kemudian berubah menjadi darah. Dan itu adalah salah satu bentuk tulah yang ditujukan kepada bangsa Mesir, karena Fir'aun berkeras hati untuk menahan Israel supaya mereka tidak dibebaskan. Namun dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, konteksnya justru di sana tidak tersedia air. Hanya ada padang gurun dan gunung batu. Sama kemudian Musa pun diminta untuk memukulkan tongkat, dan yang terjadi adalah dari yang tidak ada air justru keluar air yang bisa diminum. Dan kedua peristiwa itu membuktikan bagaimana kesetiaan Allah kepada umatnya. Dan kesetiaan itu diwujudkan, dilakukan dalam tindakan yang konteksnya berbeda-beda, ataupun juga dalam bentuk peristiwa yang berbeda-beda. Kadang kan kayak terjadi, kok gimana ya, waktu yang di Mesir itu ada air banyak tapi justru tidak bisa diminum. Tetapi dalam peristiwa di Masa dan di Meriba tidak ada air, tetapi justru kemudian keluar air yang bisa diminum. Jadi kan kadang peristiwanya, cara Allah menolong, cara Allah menunjukkan kesetiaannya itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau saat ini kita berbicara tentang kesetiaan, maka kekuatan kesetiaan itu terletak pada keteguhan hati dan tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sama seperti Allah, bahwa Allah itu setia kepada kita. Itu karena Allah tetap berpegang teguh kepada kesetiaan janji yang sudah diikatnya bersama dengan umatnya. Dan tidak pernah kemudian mempertimbangkan keadaan, dan tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Tadi kalau kembali kita menghayati bagaimana perjalanan Israel, tergambar seperti apa sih umat Israel itu? Kalau orang Tegal bilang kurang bedut, gimana sih umat Israel itu? Bagaimana sih sikap mereka? Apakah selalu merespon dengan baik apa yang sudah Allah nyatakan? Apakah mereka tergambar sebagai bangsa yang setia? Apakah mereka tergambar sebagai bangsa yang kemudian selalu tunduk dan taat setia kepada Tuhan? Tidak. Tetapi keadaan itu tidak pernah mengubah dan tidak pernah mempengaruhi kesetiaan Allah
kepada mereka. Hingga akhirnya mereka pun dituntun sampai ke tanah perjanjian. Itu kalau kita mau menghayati bagaimana kesetiaan Allah itu sudah teruji dan kesetiaan Allah itu sudah tidak terbantahkan lagi, bahwa Allah akan tetap setia kepada umatnya. Dan Allah akan selalu menolong umatnya dan menyelamatkan umat yang dikasihinya. Ini kalau kita kemudian berkaca dari peristiwa ini, ketika Allah kemudian sudah sedemikian rupa setia, bagaimana dengan kita? Apakah ketika saat ini kita diperhadapkan pada situasi-situasi sulit, apakah kemudian kita menyimpulkan artinya, oh ini artinya Allah sudah tidak setia dengan janjinya, katanya ini, katanya itu, tapi faktanya demikian, realitasnya demikian. Ketika kehadiran Allah tidak seperti yang kita inginkan, apakah itu artinya Allah tidak hadir dan Allah tidak setia kepada kita? Lalu mau bagaimana kita menghayati, memaknai tindakan-tindakan yang sudah Allah lakukan, sudah Allah perbuat selama ini dalam hidup kita? Mari coba kita menghayati relasi ini gitu, supaya kita kemudian pun tidak jatuh dalam suatu kesimpulan yang salah ketika kita dihadapkan pada kesulitan, lalu merasa, oh Allah meninggalkan saya, oh Allah sudah tidak lagi setia. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu setia. Lalu bagaimana terkait dengan kesetiaan dengan sesama? Apakah kita akan menjadi orang yang mudah terjatuh dalam suatu penilaian atau bahkan penghakiman kala teman atau keluarga, sahabat yang selama ini telah banyak melakukan tindakan bagi kita, yang selama ini kita sudah lama berinteraksi, berelasi, berhubungan, sudah ada banyak peristiwa yang kita lalui bersama. Lalu suatu ketika kita meminta tolong kepada mereka, lalu oleh karena suatu alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, mereka tidak bisa menolong kita, apakah kita pun kemudian akan melupakan apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya bersama dengan sahabat kita, bersama dengan teman kita, keluarga kita, lalu mengecap mereka, lu gak setia lagi sama gue, hanya karena satu titik, satu peristiwa. Dilalah pada saat ini teman kita, sahabat kita, keluarga kita tidak bisa menolong kita. Lalu kita mengecap mereka, kamu sudah tidak setia lagi. Apakah kita akan seperti itu? Bagaimana kita memaknai kesetiaan dalam kehidupan kita? Jadi mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, dengan selalu mengingat bagaimana begitu besarnya kasih setia yang sudah Allah nyatakan bagi kita, mari kita rasakan dan kita alami kasih setia Tuhan itu, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang selalu berpengharapan dan berkeyakinan, selalu memandang segala sesuatunya dengan optimis, memandang segala sesuatunya dengan positif, bahwa yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun peristiwa, apapun keadaan yang sedang menimpa kita, yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Entah itu yang kita namai keadaan baik atau buruk, suasana terang ataupun gelap, Tuhan Allah sama hadirnya, Tuhan Allah sama setianya kepada kita. Karena Tuhan Allah sudah setia kepada kita, mari kita pun setia kepada Tuhan dan juga
sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu membawa doa syafaat kami. Kami mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang bergumul dengan kondisi fisik mereka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan selama mereka berproses dalam penyembuhan yang mereka jalani. Dan mereka tetap setia untuk menantikan pertolongan Tuhan, tetap meyakini bahwa Tuhan bersama dengan mereka, hingga akhirnya mereka pun tetap mengalami ketenangan batin sembari menantikan pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Dan kiranya Tuhan yang memelihara mereka, senantiasa menolong mereka dalam segala kelemahan fisik yang mereka alami. Tuhan tetap menyatakan kasih setia yang menghangatkan jiwa, semangat, dan pengharapan mereka dari hari ke hari. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu ataupun keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, oleh karena mereka merasa menghadapi dan mengalami situasi yang berat dari peristiwa kehidupan yang membuat mereka putus asa, membuat mereka mengalami kebingungan, membuat mereka terpuruk dalam keadaan mereka saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap berkenan mengulurkan tangan-Mu dan memegang mereka dengan tangan kanan-Mu yang memberi kemenangan, yang menumbuhkan pengharapan, dan supaya saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga ini meyakini bahwa mereka pun akan mampu melintasi badai kehidupan ini bersama dengan Tuhan menuju jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan untuk mereka. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Engkau berkati dalam kebersamaan kami, kiranya Engkau tetap mengikat kesehatian kami sebagai tubuh Kristus
untuk saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, dan biarlah sekalipun kami memiliki ruang gerak yang terbatas untuk berjumpa satu dengan yang lain, kiranya itu tidak melunturkan kesehatian dan kebersamaan kami sebagai tubuh Kristus yang Kau utus untuk berkarya dan menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mampukan kami tetap berkarya dan melakukan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kami, supaya keberadaan kami pun tetap dirasakan manfaatnya ataupun juga dirindukan untuk menjadi solusi dari setiap pergumulan yang terjadi di dunia ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan berkati di dalam melayani melalui dunia pendidikan, supaya tetap Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk menumbuhkan generasi-generasi yang meneladan kepada karakter Kristus, yang pada masa yang akan datang akan membawa perubahan yang baru menuju pada pengharapan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah dalam proses belajar mengajar, terutama di masa pandemi ini, dalam keterbatasan perjumpaan tatap muka. Biarlah Tuhan memberkati untuk para guru dan setiap yang terlibat di dalam proses belajar mengajar untuk mengupayakan semaksimal mungkin supaya anak-anak kami tetap mendapatkan pembelajaran yang semestinya untuk menambah bekal dan wawasan mereka di kelak kemudian hari. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa bagi dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dan kota kami. Di masa-masa kami tetap dan masih menghadapi pandemi COVID-19, di masa-masa justru kami merasakan adanya lonjakan kasus dan peristiwa khususnya juga di kota kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati ya Tuhan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya mampu untuk mengendalikan dan mampu mengatasi pandemi ini, supaya kesulitan kehidupan yang kami alami segera teratasi. Kami merasakan benar bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak multidimensi. Semua sektor, semua bidang terkena dampak yang menyebabkan kami harus beradaptasi. Kami harus kemudian tetap berdisiplin dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Betapa dampak ini juga kami alami, bahwa banyak lapisan masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, ada di antara mereka yang gulung tikar dari usahanya, yang menyebabkan juga terjadinya resesi di bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Ada banyak bidang yang terdampak, yang itu kemudian menimbulkan kesulitan hidup, kesukaran hidup. Kami menyadari dan merasakan benar Tuhan pergumulan ini. Karena itu kami datang kepadamu, kami menaikkan pengharapan kami kepadamu. Kiranya Tuhan bersama dengan kami untuk menghadapi dan mengatasi semua ini, supaya kami tetap memiliki pengharapan untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, apapun dan kondisi apapun yang terjadi saat ini. Kiranya tidak menyurutkan pengharapan kami untuk tetap terus bertahan bersama dengan Tuhan. Karena itu kami memohon kiranya Engkau memberi kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk tetap bertahan dan berpengharapan selalu. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa kami yang di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa dan pergumulan pribadi kami masing-masing, maka dengarkanlah doa kami.
Bapa kami yang di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami, dan kami mengucap syukur dalam setiap doa yang kami nyatakan kepadamu. Kami boleh mengalami dan merasakan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala doa dan permohonan ini kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Dengan mengingat sabda Tuhan dalam Roma 11 ayat yang ke-36, yang demikian sabdanya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas kebutuhan-kebutuhan kami yang telah Engkau cukupi. Pada saat kami beribadah kali ini, kami mengaturkan persembahan, kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan untuk menerima dan mensucikannya, sehingga persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun apabila pada saat kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Meninggikan dirimu, baiklah selalu merendah dan hidup dalam kerendahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.